Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang panduan teknis pengelolaan kinerja guru untuk pengguna guru. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang siapa saja yang dapat mengakses fitur pengelolaan kinerja ini. Kemudian berapa poin-poin yang bisa kita dapatkan di setiap kegiatan yang ada di pengelolaan kinerja. Bapak Ibu sekalian, sasaran pengguna pengelolaan kinerja. Jadi siapa saja yang bisa menggunakan ini? Yang pertama adalah guru ASN. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sebagai atasan. Kemudian guru non ASN dianjurkan. Jadi untuk pengelolaan kinerja ini bukan hanya guru ASN, tetapi guru non ASN juga dianjurkan untuk mengisi pengelolaan kinerja ini. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke fitur pengelolaan kinerja. Jadi setelah kita login menggunakan akun belajar kita di PMM, terdapat fitur e-kinerja. Kita klik saja ini, kemudian tetap di sini. Nah, di sini maka tampil dashboard seperti ini, Bapak Ibu. Jadi proses perencanaan kinerja guru itu mulai 1 sampai 31 Januari. Nah, Bapak Ibu yang baru mulai ingin mengerjakan atau mengisi perencanaan kinerja, maka di sini akan tertulis mulai. Nah, karena saya sudah pernah melakukan login atau mengisi perencanaan kinerja ini, maka di sini tertulis lanjut rencanakan kinerja. Kita klik di sini. Saya pilih ini instruksi pembelajaran, kemudian ke pengembangan kompetensi di sini. Nah, di sini akan tertulis berdasarkan Perjen GTK nomor sekian-sekian. Kemudian Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin. 32 poin per semester, ini minimal. Jadi mulai Januari sampai Juni kita diharapkan untuk mengumpulkan poin minimal 32 poin dari setiap kegiatan-kegiatan. Terdapat kurang 32 poin. Jadi poin inilah yang harus dicapai dan direncanakan Bapak Ibu. Contohnya jika ingin merencanakan hasil, ada setelah kita klik bagian ini, maka terdapat poin-poin yang akan kita capai dari setiap kegiatan itu. Yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya studi banding yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ada 4 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta. Ini peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel, 4 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini 4 poin juga. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata, ini 6 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru. Nah, ini 6 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar, ini 6 poin juga. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain, 6 poin. Kemudian
meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Jadi kalau sudah Bapak Ibu sudah menjadi narasumber berbagi praktik baik, itu sudah 8 poinnya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Jadi ini 8 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini 8. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah. Ini 8 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru. Jadi di sini pengajar praktik guru penggerak itu memperoleh 12 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi sebagai penyusun. Jadi penyusun cerita praktik di PMM itu 12 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi sebagai peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya. Dan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik, 36 poin. Ini kalau kita lulus sebagai guru penggerak dan memperoleh sertifikat, itu poinnya 128. Inilah poin-poin penting yang harus kita cermati untuk mengisi rencana hasil kerja kita di bulan Januari sampai Juni.